Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang cloud computing berbasis Canva. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama Fajar Abdul Latif, yaitu saya sendiri. Yang kedua Hasan Novandri. Yang ketiga Andreas Immanuel. Yang keempat Gilang Adlu Pratama. Yang kelima Muhammad Ardi Haidir. Sebelumnya, apakah itu cloud computing? Kurang lebih seperti ini untuk ilustrasinya. Cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi, dengan cloud computing, kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer, seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Bedanya, pada cloud computing, perangkat komputasinya adalah server yang bisa diakses dari mana saja selama ada jaringan internet. Tidak hanya untuk pengguna umum, komputasi cloud juga bisa digunakan secara khusus oleh perusahaan dan organisasi untuk kebutuhan internal. Misalnya, untuk menyimpan dan mengolah data perusahaan yang biasanya mengandalkan sebuah data center, baik dikelola sendiri atau menyewa dari pihak ketiga. Cloud computing sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, software as a service atau SaaS. Yang kedua adalah platform as a service atau PaaS. Yang ketiga adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Untuk SaaS, berikut adalah kurang lebih untuk gambarannya. Software as a Service, sesuai dengan namanya, merupakan layanan cloud yang berbentuk perangkat lunak dan dikelola oleh vendor pihak ketiga. Dalam pengoperasiannya, layanan satu ini tidak mewajibkan penggunanya mengerti dan mengetahui cara mengurus data di perusahaan karena di-maintenance langsung oleh jasa penyedia layanan cloud computing. Keuntungannya adalah tentu saja menghemat biaya operasional karena tidak perlu maintenance, mudah untuk menganalisis data di perusahaan, lalu membuat kegiatan usaha berjalan lebih efisien karena bisa diakses dari mana saja, meningkatkan produktivitas karyawan yang bekerja. Tentu saja karena bisa diakses dari mana saja, tidak perlu ke kantor yang harus macet-macetan. Selanjutnya, PaaS atau Platform as a Service. Berbeda dengan SaaS ataupun IaaS, PaaS merupakan layanan cloud yang memungkinkan penggunanya membangun dan membuat aplikasi sendiri karena pelayanannya berbentuk sebuah platform. Dengan menggunakan layanan PaaS, ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, membantu mengurangi kompleksivitas karena dijalankan oleh server yang ada di cloud. Lalu, pengembangan keseluruhan aplikasi menjadi lebih efektif, bisa membuat aplikasi sendiri dengan bantuan web server, framework, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, berikut kurang lebih untuk gambarannya. IaaS merupakan layanan cloud yang pada dasarnya mencakup server fisik dan virtual server. Menggunakan layanan cloud computing satu ini memungkinkan penggunanya memakai server tanpa perlu melakukan konfigurasi perangkat, membeli komputer, hingga melakukan pemeliharaan secara rutin. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, resource bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan pengguna, jadi menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, sangat fleksibel sehingga saat digunakan tidak akan menyulitkan. Yang ketiga, murah karena pembeliannya bisa berdasarkan pada konsumsi pengguna. Yang keempat, mudah dalam mengotomatiskan penyimpanan jaringan, server, dan lainnya yang dimiliki oleh pengguna. Lalu apa yang akan kita bahas? Yaitu cloud computing berbasis Canva yang akan dijelaskan oleh teman saya Andreas Immanuel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Fajar atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Canva. Canva adalah sebuah platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software gratis lainnya. Tools ajaib ini bisa Anda gunakan secara online melalui web browser desktop atau download aplikasi mobile melalui app atau Play Store. Selain itu, ia menawarkan dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar, yaitu versi yang Canva Pro. Profil singkat dari Canva. Sejak dari 2013 diluncurkan,
Platform ini berhasil merekrut hati lebih dari 60 juta pengguna aktif bulanan dari 190 negara di dunia. Dan dari jutaan orang yang mengetahui apa itu Canva, sudah terlebih dari 7 miliar desain berhasil tercipta. Canva didirikan di Sydney, Australia oleh Melanie Perkins, Cliff Obrecht, dan Cameron Adam. Pada 1 Januari 2012, berkat permasalahan yang mereka temukan di lapangan bahwa banyak sekali orang yang ingin membuat desainnya sendiri dengan mudah, hingga pada akhirnya terciptalah Canva yang mereka kemas dengan prinsip make complex things simple. Hingga saat ini, Canva adalah produk utama perusahaan dengan nama serupa dari Perth, Australia yang sudah berekspansi ke Manila, Filipina, dan Beijing, Cina. Adapun berkat popularitasnya dan performanya sebagai tools easy to use, platform ini berhasil mendapatkan 3 penghargaan bergengsi, yaitu 1. Pemenang dari Enterprise Tech 13 2019 dalam kategori Mid-Stage. Yang kedua, pemenang dari Google Play Award 2019. Dan ketiga, pemenang dari Great Place to Work Award 2019. Dan ada banyak juga kegunaan dan fitur-fitur pada Canva. Penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya, Ardi Haidir. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya persilakan untuk Ardi. Terima kasih Andreas. Semenjak banyak orang mulai mengenal apa itu Canva, para pengembangnya terus berusaha menghadirkan inovasi layanannya. Alhasil, kini Anda bisa menggunakan platform ini untuk membuat berbagai macam desain untuk kebutuhan personal dan profesional. Adapun kegunaan Canva adalah membuat presentasi mirip PowerPoint, membuat konten Instagram untuk feed story dan ads dengan pilihan animasi atau statik, mendesain postingan cover, ads, event cover, Facebook, video, dan story Facebook. Fitur Canva sebagai platform pembuat desain, tak heran jika Canva memiliki segudang tools dan fitur yang akan memanjakan penggunanya. Selain cukup powerful, fitur-fitur ini mudah untuk orang awam pahami dan digunakan sehingga siapapun bisa jago mendesain dalam hitungan menit. Supaya Anda lebih familiar dengan apa itu Canva, berikut ini adalah fitur-fitur andalannya. Tersedia 750.000 lebih template, ada 900 lebih ilustrasi dan icon, PDF editor, Canva Live, text custom, Canva Themes, grid design, dan foto desain frame. Untuk cara penggunaannya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasan Nofrandi. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Ardi. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Canva. Bagi Anda yang baru saja mengenal apa itu Canva dan berencana untuk menggunakannya, berikut ini kami bahas langkah-langkah penggunaan Canva dari awal mendaftar akun hingga menciptakan desain. Yang pertama yaitu sign up akun. Anda perlu siapkan akun email yang aktif. Untuk yang kedua, membuat desain. Untuk yang ketiga, mendownload desain. Seperti yang sudah kita bahas dari awal artikel ini, bahwa jenis apa itu Canva terdiri dari versi gratis dan versi pro. Untuk perbedaan Canva Free dan Canva Pro, bisa kita bilang bahwa versi gratisnya seperti versi standar atau versi free trial. Sebelum memutuskan untuk berlangganan jangka panjang, sedangkan versi Pro, Canva adalah aplikasi premium yang mencakup semua fitur di versi gratis dan ditambah dengan semua fitur yang developer buat. Namanya saja premium, versi ini mengharuskan penggunanya untuk membayar sejumlah uang untuk mengaktifkan semua fitur tanpa batasan. Namun Anda bisa membatalkan berlangganan kapanpun yang Anda inginkan. Untuk perbedaan antara Canva Pro dan Canva Free akan dijelaskan oleh Gilang. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan saya Asa. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan berdasarkan fitur yang tersedia. Yang pertama, stok, foto, video, gambar, dan grafik. Perbedaan fasilitas dan fitur antara versi gratis dan pro paling terlihat pada ketersediaan unsur grafisnya.
Untuk versi gratisnya, Anda akan diberi akses ke ratusan ribu gambar, video, serta elemen grafis berkualitas tinggi. Selain itu, Anda juga bisa mengupload gambar atau foto dari galeri desktop dan membeli foto atau elemen grafis premium dengan harga Rp14.000. Sedangkan jika Anda memilih versi Pro, fitur yang akan Anda dapatkan dari Canva adalah akses ke seluruh library. Di sana Anda akan menemukan lebih dari 100 juta gambar, video, ikon, diagram, dan elemen grafis lainnya. Yang kedua ada Brand Kit Manager. Mungkin beberapa dari Anda belum banyak tahu apa itu Canva Brand Kit Manager. Brand Kit adalah tool unggulan untuk membantu Anda mengembangkan brand yang lebih baik. Anda dan anggota tim dapat mengakses font, logo, dan warna dari satu lokasi file untuk membuat berbagai macam produk digital brand. Namun, ada perbedaan layanan Brand Kit untuk pengguna versi gratis dengan versi Pro. Jika Anda menggunakan versi Pro, Anda dapat mendapatkan akses untuk membuat 100 palet warna yang terdiri dari 100 warna serta dapat mengunggah logo dan font Anda. Sedangkan untuk versi gratis, Anda hanya bisa membuat satu palet warna yang terdiri dari 3 warna saja, serta tidak bisa mengunggah file logo ataupun font. Sangat terlihat perbedaannya, bukan? Yang ketiga, jumlah template. Mungkin sudah sempat disinggung di poin sebelumnya bahwa Canva adalah platform online terbaik untuk mendesain dengan mudah berkat ratusan ribu template praktisnya. Tapi sayangnya dari banyaknya template tersebut hanya ada sekitar 250 ribuan template gratis yang bisa Anda akses tanpa batasan waktu. Sedangkan untuk Canva versi Pro, Anda dapat semua template dan tambahan template baru setiap harinya. Walaupun perbedaan jumlah template yang jomplang, tapi jumlah template gratis tersebut sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan referensi desain bagus secara cuma-cuma. Yang keempat ada akses tim. Fleksibilitas juga menjadi keunggulan dari apa itu Canva. Pasalnya, Anda bisa berkolaborasi dengan orang lain atau anggota tim untuk membuat suatu desain. Selain itu, Anda juga bisa mengirimkan link desain tersebut ke anggota tim lainnya hanya melalui email. Jika menggunakan versi gratisnya, anggota tim Anda akan diberi akses ke desain untuk melihat view dan mengedit. Tapi untuk versi Pro, tim Anda bisa melihat, mengedit sekaligus menggunakan sebagai referensi karena Anda membagikan link sebagai template. Yang kelima ada background remover. Fitur selanjutnya sangat membantu agar tidak menggunakan tools tambahan lainnya. Sebab Anda bisa menghapus background gambar apapun hanya dengan satu klik saja. Menurut kami, fitur background remover milik Canva adalah fitur yang sangat powerful karena hasil seleksinya yang detail dan rapi. Sayangnya fitur ini hanya tersedia pada Canva Pro. Yang keenam ada Magic Resist. Magic Resist adalah fitur Canva yang hanya bisa Anda temukan di versi Pro. Maksud dari apa itu Canva Magic Resist sendiri memungkinkan Anda mengubah ukuran satu desain ke dalam format ukuran platform media sosial tertentu. Misalkan Anda berencana membuat desain untuk feed Instagram dan Instastory. Anda tidak perlu mendesain lagi secara manual karena Magic Resist akan mengubah ukuran desain tersebut ke dalam ukuran default masing-masing platform. Yang ketujuh ada kapasitas penyimpanannya. Perbedaan fitur yang cukup mencolok antara versi gratis dan Pro Canva adalah besarnya kapasitas penyimpanan. Kami bilang mencolok karena Canva Free tersedia kapasitas penyimpanan cloud hanya sebesar 5 GB, sedangkan versi Pro bisa mencapai 100 GB. Berikut penjelasan dari kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.